Film kali ini bercerita tentang perjuangan antara hidup dan mati dua orang wanita yang terjebak di bawah kolam renang yang tertutup. Entah bagaimana caranya, kedua wanita ini terjebak di bawah kolam renang yang sudah ditutup dengan terpal. Bagaimana nasib kedua wanita ini? Silakan tonton kisahnya sampai akhir. Oh iya, silakan di subscribe dulu channel ini agar kalian mendapatkan rekomendasi video kayak gini dari YouTube. Oke, langsung aja kita check it out. Sebelum bencana di kolam renang terjadi, pengelola kolam renang bernama Grady memasang pengumuman kalau kolam akan tutup 4 hari selama perayaan Thanksgiving. Salah satu pengunjung yang bernama Bree dengan santainya berenang lalu naik untuk memeriksa kadar glukosa pada darahnya. Sebelum masuk ke air lagi, dia mempertimbangkan untuk melepas cincin berliannya. Sementara itu di tempat penyimpanan barang hilang, petugas kebersihan yang bernama Clara yang mencuri uang dari salah satu kantong, namun Grady memergokinya. Grady menyesal sudah membantu pembebasan bersyarat Clara di kepolisian dan memutuskan untuk memecatnya. Namun Clara wajib menyelesaikan semua pekerjaan hari ini sebelum pulang. Sementara di area parkiran kolam, adik Bree yang bernama Jonah baru sampai dan belum memutuskan untuk masuk. Setelah beberapa menit berpikir, dia menyimpan HP-nya di laci mobil dan masuk ke area kolam renang. Diketahui kalau Jonah sedang menjalani rehabilitasi kejiwaan dan kakaknya sedang sibuk sehingga keduanya baru bisa bertemu sekarang. Sebelum masuk ke air, mood Jonah sudah terganggu manakala bocil-bocil yang sedang bermain menabraknya. Namun Bree segera menenangkannya. Setelah beberapa waktu keduanya berenang, Grady menginfokan Bree dan Jonah untuk segera berbilas karena area kolam akan ditutup. Jonah mengira tutupnya jam 7 malam, namun Grady menjelaskan bahwa menjelang hari raya, maka kolam ditutup lebih cepat dan meminta keduanya jangan malas membaca info di papan pengumuman. Beberapa menit memanfaatkan sisa waktu, keduanya naik dan bersiap untuk berbilas. Bree berniat menunjukkan cincin tunangannya pada Jonah, namun dirinya tidak menemukannya di dalam tas sementara semua pengunjung sudah beranjak keluar. Dari ruang kontrol, Grady kembali meminta keduanya untuk segera keluar menggunakan pengeras suara, dan Bree meminta waktu sebentar lagi. Jonah memeriksa ke area kolam dan melihat kalau ada cincin yang tersangkut di penutup saluran pembuangan, sehingga Bree langsung masuk ke air untuk mengambilnya. Dia menariknya sekuat mungkin, namun cincin tersebut sudah masuk terlalu dalam di penutup berbahan besi, sehingga Jonah pun ikut masuk ke air untuk membantu kakaknya. Di saat itu Grady melihat di sekeliling sudah tidak ada lagi pengunjung di bangku maupun permukaan air, sehingga dirinya langsung menutup kolamnya. Kedua kakak beradik yang masih sibuk dengan cincin sampai rambut Jonah tersangkut di lubang saluran tidak menyadari kalau lapisan berbahan fiberglass perlahan menutupi seluruh area kolam. Saat menyadari kalau kolam sedang ditutup, keduanya berusaha naik ke permukaan, namun sayang semua area kolam sudah tertutupi. Dalam keadaan panik, keduanya berteriak dan memukul-mukul penutup kolam, sedangkan Grady sudah keluar dari area kolam. Setelah berargumen apa yang harus dilakukan, Jonah berasumsi kalau Grady memang sengaja menjebak keduanya di sini. Bree menenangkannya dan mereka berenang ke tengah untuk mencoba mendorong penutup dengan tangan. Namun bahan fiberglassnya terlalu tebal sehingga hanya bergerak sedikit. Ide Bree selanjutnya adalah memeriksa sambungan serta sudut-sudut penutup untuk mencari celah. Namun mereka tidak menemukannya dan malah menemukan celana pengunjung lain. Tanpa diduga, Jonah menemukan lubang sirkulasi udara, namun terlalu kecil untuk tangan bisa masuk sehingga Bree mengambil plastik penghalang air. Dengan mematahkannya agar berfungsi seperti gergaji, Bree mulai berusaha mengikis lubang tersebut. Di saat itu, Jonah menyindir kelakuan Bree hingga terjadi perdebatan sengit, di mana Jonah kesal sang kakak tidak pernah menjenguknya selama rehabilitasi di rumah sakit. Bree memberi alasan kalau dirinya juga sibuk menata hidupnya dan menyadari kalau Jonah lah yang membuang cincinnya ke dalam kolam karena iri dengan hidupnya. Dalam keadaan marah, Bree kembali menyelam dan akhirnya berhasil mencabut cincinnya dari besi penutup. Sementara Jonah tak sengaja melukai tangannya saat melanjutkan pengikisan. Bree muncul ke permukaan dan menuturkan kalau besi penutup saluran cukup keras untuk menghancurkan fiberglass, namun harus diangkat oleh dua orang. Sayangnya Jonah tidak terlalu menggubris ide tersebut, dan sebelum perdebatan lain terjadi, keduanya mendengar suara musik. Ternyata suara itu adalah nada dering dari HP Bree, di mana tunangannya yang bernama David meninggalkan pesan suara kalau dirinya akan pulang malam karena masih ada rapat di perusahaan. Yang berarti David masih cukup lama untuk menyadari kalau Bree sedang terjebak di kolam renang. Di tengah keputusasaan, Bree kembali menyelam dan berusaha melepas besi penutup saluran, namun tetap tidak berhasil. Beberapa jam berlalu dan hari mulai gelap, lampu area tempat duduk tampak mati.
Secara otomatis Bri mendengar HP-nya berulang kali berbunyi. Sementara Jonah mengeluh karena dirinya tidak setuju mengenai hubungan Bri dengan David. Tanpa diduga, Jonah melihat Bri sudah pucat dan bertanya kenapa, sehingga Bri memberitahu kalau dirinya terjangkit diabetes selagi Jonah direhabilitasi. Bri memerlukan suntikan diabetesnya yang ada di tas karena bila terlambat dirinya bisa koma. Sementara itu, Clara masuk lagi setelah membersihkan area luar gedung dan masih merenungkan pemecatannya. Kembali ke kakak beradik, di mana keduanya sedang bergantian mengikis lubang. Jonah melihat luka bakar di tangan Bri dan bertanya kronologi semasa ayah mereka meninggal karena dirinya tidak mengingat apapun. Bri mencoba mengalihkan pembicaraan, namun akhirnya menyatakan kalau ayah mereka adalah monster jahat dan menjelaskan kronologi kejadian. Di malam itu ayah mereka pulang dalam keadaan mabuk dan menyalakan rokok sebelum ketiduran. Rokoknya jatuh ke kasur dan api mulai menyala, namun sang ayah tidak bereaksi ketika menyadari ada api karena terlalu mabuk. Bri sudah mencoba membangunkan sang ayah, namun tidak berhasil sampai tangannya terbakar. Di saat itu, Clara masuk ke area kolam dan mendengar HP Bri berdering. Ketika dirinya mendekat untuk mencurinya, dia mendengar dua gadis berteriak minta tolong dan malah bertanya pertanyaan tidak penting sambil mengambil uang di dompet Bri. Tanpa diduga, dia terhenti saat melihat CCTV kolam masih menyala. Clara masuk ke ruang kontrol untuk mematikan semua CCTV dan menyalakan lampu, lalu kembali mendekat ke pinggir kolam untuk menanyakan password HP Bri dengan alasan kalau dirinya mau menolong. Bri akhirnya memberi passwordnya, namun bukannya menelpon bantuan, Clara malah membuka pesan suara David yang dari tadi dikirim. Jonah mulai memakinya dengan sebutan gila sehingga Clara berubah serius dan menjelaskan aturan mainnya. Di mana sesudah keluar dari penjara, Clara kesulitan mencari pekerjaan dan dia sekarang sangat membutuhkan uang sehingga dirinya akan menolong jikalau Bri memberikan PIN ATM-nya. Kedua kakak beradik memutuskan tidak menurutinya, yang membuat Clara mematikan lampu kolam dan pemanas sambil menakuti kalau keduanya akan dibiarkan kedinginan malam ini. Saat terdesak, Bri akhirnya memberikan PIN dan Clara langsung pergi ke ATM terdekat. Walau sudah diberitahu, pemanas tetap tidak dinyalakan sehingga kedua kakak beradik berpelukan untuk saling menghangatkan. Jonah memutuskan untuk mengambil besi penutup, namun saat menjauh dari sang kakak, dirinya membatalkan karena takut berada sendirian di kedalaman 12 kaki. Saat muncul ke permukaan, dia melihat Bri ketiduran sehingga langsung membangunkannya. Jonah kemudian mengakui dirinya tidak bisa berbuat apapun dan menyalahkan diri sendiri sambil berkata kalau dirinya tidak berguna. Bri pun menenangkannya kalau semua itu tidak benar. Setelah itu, Jonah kembali mengikis lubang dan berkata kalau ini adalah satu-satunya cara agar tidak kedinginan. Bri bersikeras membicarakan masalah keduanya agar terselesaikan di sini. Dan Jonah akhirnya menceritakan kalau alasannya ingin mengakhiri hidup, yaitu karena monster jahat selalu ada di pikirannya. Sampai hari ini Jonah masih dihantui monster tersebut, yang ternyata monster yang dimaksud adalah sang ayah mereka sendiri yang sering memperkosanya. Jonah menuturkan kalau suara sang ayah tidak bisa hilang dari ingatannya. Tiba-tiba Jonah dikagetkan dengan munculnya mata di balik lubang yang ternyata adalah Clara. Dia marah karena uang di ATM Bri hanya $80 dan berkata kalau kedua kakak beradik tersebut ternyata memiliki masalah juga di keluarganya. Kemudian Clara menyatakan kalau kemungkinan dirinya akan meninggalkan keduanya mati di sana, lalu pergi ke sudut ruangan untuk berpikir. Karena kesabaran Jonah telah habis, dia meruncingkan plastik pengikisnya menggunakan tembok kolam sebelum berpura-pura menyesal telah memaki Clara. Dia menangis terseduh-seduh sambil meminta maaf kepada Clara dan berkata ingin menceritakan sesuatu dengan suara yang kurang terdengar. Setelah Clara mendekatkan telinganya di lubang, Jonah langsung menusuknya dengan plastik tersebut. Clara berteriak kesakitan dan bergegas ke kamar mandi untuk memeriksa serta membersihkan lukanya. Dalam keadaan penuh amarah, dia memutuskan membalas dengan menuju ke ruang kontrol untuk menghidupkan pipa penyalur kaporit, sehingga kakak beradik tersebut mulai sulit bernapas. Saat berjuang untuk tetap sadar, keduanya berusaha menutup pipa penyalur dengan tangan maupun celana renang yang tadi ditemukan. Namun semburan terlalu kencang sampai bisa mendorong mereka. Tanpa diduga, Bri kehilangan kesadarannya dan mulai tenggelam sehingga Jonah mengangkat kepalanya sampai akhirnya Bri kembali sadar. Dalam kesulitan bernapas, keduanya berteriak kalau Clara bisa membunuh mereka, sehingga akhirnya Clara yang tidak ingin mereka mati sekarang memutuskan mematikan aliran tersebut. Setelah itu Clara meminta cincin Bri dan berjanji kali ini akan benar-benar membebaskan keduanya. Tanpa mendengarkan saran sang adik, Bri terpaksa memberikan cincin tunangannya, namun sayangnya Clara tidak jadi membebaskan mereka. Clara berkata kalau akan membebaskan jikalau dirinya sudah mau dan kemudian mematikan lampu area kolam. Beberapa saat kemudian, penutup kolam akhirnya terbuka dan Bri bisa mendengar suara ambulans yang menggaung dari luar. David menerobos masuk untuk menyelamatkannya.
namun tidak melihat Jonah sehingga dirinya mengira kalau sang adik sudah tenggelam. Bri menangis karena merasa tidak bisa menjaga adiknya. Namun tanpa diduga dia terbangun dan menyadari tadi hanyalah mimpi. Kemudian dia memeriksa keadaan adiknya dan menemukan kalau Jonah sedang bersiap untuk mengakhiri hidup. Untungnya Bri berhasil membujuk untuk membatalkan niat sang adik. Setelah berkata kalau hidupnya pun juga tidak berarti jika Jonah tidak ada. Keduanya pun saling meminta maaf sambil berpelukan dengan erat. Sementara itu Clara sedang mencoba cincin dan pesan suara dari David. HP Bri berbunyi terus-menerus. Pada pesan suara yang terakhir, David mengatakan kalau dirinya benar-benar akan menghubungi polisi sehingga Clara kembali ke kolam untuk mengakhiri semuanya. Kedua kakak beradik memberitahu kalau mereka sudah mengerti mengapa ditakdirkan terjebak di sini dan mereka berdua meminta maaf telah memaki Clara. Mendengar suara tulus tersebut, Clara akhirnya memutuskan membuka penutup kolam yang berada di ruang kontrol. Namun sayangnya harus disertai password yang hanya diketahui Grady. Dalam keadaan panik, dia memberitahu keduanya masalah tersebut dan juga tidak mau menelpon bantuan karena takut masuk penjara lagi yang sangat menyiksa. Tanpa berbuat apapun lagi, Clara meletakkan kembali HP dan dompet Bri di bangku lalu memutuskan pergi. Berjam-jam berlalu, tanpa ada siapapun, Jonah berusaha tetap bergerak agar tidak kedinginan di dalam air. Namun sayangnya Bri semakin melemah dan saat Jonah memeriksanya, Bri berpikir kalau dirinya akan mati di sini, sehingga memutuskan membuat pengakuan. Dia mengetahui kalau sang ayah sudah sering melecehkan Jonah dan karena hal tersebut dirinya merencanakan sesuatu. Pada malam terjadinya kebakaran, sang ayah yang sebenarnya bisa selamat sengaja ditahan oleh Bri agar mati terbakar walau tangannya ikut terbuka demi menjaga Jonah. Tersentuh dengan pengakuan kakaknya, Jonah memutuskan balas budi dengan menyelamatkan Bri yang sudah diposisikan sementara, lalu menyelam untuk berusaha mengambil besi penutup lagi. Dia harus muncul ke permukaan untuk mengambil nafas, namun setelah beberapa kali gagal, Jonah mendapatkan sebuah ide. Dia mengambil celana renang yang tadi dan mengaitkan di celah besi penutup sehingga dirinya mampu menarik lebih kuat dan meminimalisir sakit di tangannya. Besi penutup mulai bergoyang dan setelah beberapa kali hentakan, Jonah akhirnya mampu melepas dan membawanya ke permukaan di mana dirinya menemukan Bri sudah tenggelam. Jonah bergegas melakukan nafas buatan dan untungnya belum terlambat untuk diselamatkan. Setelah itu, Jonah menggunakan besi penutup untuk menghantam penutup kolam yang sudah terkikis sehingga dalam beberapa kali mulai retak hingga akhirnya pecah. Karena lubang masih kurang lebar, Jonah memutuskan untuk menggunakan tangannya untuk melebarkannya yang membuat tangannya tersayat cukup parah. Kemudian Jonah harus mengangkat Bri yang masih pingsan dari bawah kolam dan di saat berhasil dia bergegas mengambil obat diabetes dari tas Bri. Dia menyuntikkannya ke tubuh Bri dan beberapa saat menunggu dengan cemas. Bri akhirnya sadar. Pada saat itu Clara kembali dan mengarahkan pistolnya ke arah mereka dengan beralasan kalau dirinya takut kakak beradik tersebut melapor ke polisi. Jonah berkata dengan tulus kalau Bri adalah satu-satunya orang yang dia miliki yang membuat Clara merasa iba dengan menurunkan pistolnya dan sampai mengembalikan cincinnya. Setelah itu Jonah menggunakan HP Bri untuk menelpon polisi dan memberitahu Clara untuk pergi sebelum ada yang datang. Beberapa saat kemudian Bri bangun di posisi sudah di atas tandu dan setelah petugas medis memeriksanya, Jonah memberikan cincin tunangannya sambil berkata kalau dia sudah melenyapkan monsternya. Demikianlah alur cerita film kali ini. Menurut kalian apa pesan moral yang bisa kita dapatkan? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di review film selanjutnya.